Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kaya Nadira dengan NIM 018 dari kelas Sigma A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan literatur review SKP metode dietary history. Baik, yang pertama terdapat pendahuluan di mana SKP adalah suatu kegiatan untuk mengukur konsumsi makanan pada individu, keluarga ataupun masyarakat dengan metode yang sistematis. Nah, di mana umumnya bertujuan untuk menilai pola konsumsi, asupan zat gizi dan mengevaluasi kecukupan gizi. Nah, salah satu metode SKP ini adalah dietary history atau DH. Di mana DH ini umumnya adalah suatu metode untuk mengumpulkan informasi riwayat makan retrospektif biasanya bulan sampai dengan 1 tahun, dan umumnya untuk menggali kebiasaan makan, jenis makanan, cara pengelolaan, dan frekuensi konsumsi. Umumnya DH ini divalidasi digabungkan dengan metode SKP lainnya seperti 24 hours recall, FFQ, dan food record. Di mana DH ini memiliki kelebihan dapat memberikan gambaran asupan kualitatif dan kuantitatif, namun keterbatasannya kurang sesuai untuk penelitian dengan skala yang besar. Oleh karena itu, semakin berkembangnya zaman itu dilakukan modifikasi terhadap metode DH ini yang disesuaikan dengan tujuan dari suatu penelitian. Contohnya seperti Meal Based Diet History Questionnaire atau MDHQ oleh Murakami et al. Tahun 2022. Ada juga Brief Type Diet History Questionnaire atau BDHQ oleh Hamada et al. Tahun 2023. Di sini saya mereview 3 jurnal. Yang pertama adalah penelitian oleh Murakami et al. 2022, di mana ia menggunakan desain atau kuesioner Meal Based Diet History Questionnaire atau MDHQ untuk meneliti 222 orang dewasa Jepang untuk desain potong lintang, di mana dilakukan yang pertama itu mendata MDHQ melalui web, lalu juga dilakukan 4 hari DR dengan variasi 3 hari weekday dan 1 hari weekend yang dilakukan tidak berurutan. Lalu juga selanjutnya dilakukan MDHQ dengan kertas. Nah, didapatkan instrumen dan prosedur pengumpulan data itu yang pertama dilakukan tier 1 yaitu frekuensi konsumsi kelompok makanan utama, lalu terdapat tier 2 frekuensi relatif konsumsi sub kelompok makanan, terdapat juga bagian tambahan yaitu perilaku makan dan karakteristik responden, lalu juga terdapat estimasi asupan dengan dilakukan frekuensi dikali porsi standar disesuaikan dengan hasil DR, di mana didapatkan analisis data, terdapat data median, kuartil, rata-rata simpangan baku, dan dilakukan uji yaitu uji Wilcoxon untuk median, per t-test untuk rata-rata, korelasi Spearman untuk klasifikasi individu, analisis Black-Altman untuk kesepakatan antar metode, dan dihasilkan hasil yang berdasarkan jenis kelamin dan kesempatan makan seperti selingan ataupun makan utama. Baik, selanjutnya kelebihan yang didapatkan di penelitian ini, kelebihan MDHQ yaitu praktis, dapat diisi online maupun melalui kertas, lebih ringan dibandingkan pencatatan diet jangka panjang, menganalisis pola konsumsi berdasarkan kesempatan makan, dan mengestimasi median cukup baik dan klasifikasi individu. Namun keterbatasannya adalah kesepakatan lemah pada tingkat individu yang ditunjukkan oleh uji Black-Altman, lalu tidak ada ukuran porsi spesifik sebagian besar makanan, dan juga DR itu memberikan beban terhadap peserta dan berpotensi peserta itu mengubah perilaku makan. Nah, yang dapat disimpulkan bahwa MDHQ ini valid untuk tingkat populasi, terutama untuk pola konsumsi makanan, namun perlu berhati-hati untuk penilaian individu karena keterbatasan estimasinya. Selanjutnya, jurnal kedua adalah pelaksanaan BDHQ oleh Hamada et al. Tahun 2023, di mana ia menggunakan instrumen Brief Type Diet History Questionnaire atau BDHQ untuk meneliti studi potong lintang 75 mahasiswi Jepang, di mana difokuskan pada hubungan frekuensi memasak, asupan gizi, dan pola tinggal. Didapatkan dari penelitian ini adalah instrumen dan prosedur pengumpulan datanya, itu dilakukan BDHQ yaitu meneliti pola diet 1 bulan terakhir dengan terdapat 46 item makanan, nasi, sup miso, alkohol, dan juga cara memasak. Lalu juga dihitung 20 nutriennya berdasarkan DRS Jepang tahun 2025, tahun 2015, dan 15 kelompok makanan. Lalu juga terdapat analisis frekuensi masak yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu memasak atau tinggal dengan keluarga, tidak memasak atau tinggal dengan keluarga, dan juga memasak atau tinggal sendiri. Lalu juga terdapat uji validitas, motivasi, dan keterampilan memasak. Untuk analisis datanya, mengkonversi data ke persen energi per 1000 kalori untuk nutrien dan gram per 1000 kalori untuk makanan. Lalu juga dilakukan analisis Chi-square, Mann-Whitney-Yu, dan uji Dunet. Nah, untuk hasil dihasilkan tabel distribusi frekuensi atau kurang lebih SD, median, dan nilai signifikansi. Dari penelitian ini didapatkan bahwa kelebihan dari BDHQ itu tervalidasi sehingga asupan gizi itu lebih andal. Lalu tambahan data motivasi dan keterampilan memasak, dan juga pertimbangan pola tempat tinggal atau relevan mahasiswa Jepang, sehingga data-data ini itu mendukung kevalidan dari tujuan penelitian ini. Lalu keterbatasannya itu terdapat ukuran sampel yang kecil sehingga respon moderat, hanya mahasiswi sehingga tidak bisa digeneralisasi, self-report data sehingga berpotensi menghasilkan bias, desain cross-sectional sehingga tidak dapat disimpulkan kausalitasnya. Kesimpulan dari BDHQ ini di penelitian ini, frekuensi memasak itu berhubungan dengan variasi asupan gizi, dan generalisasi terbatas karena sampel kecil dan homogen. Lalu selanjutnya terdapat jurnal ketiga yaitu pelaksanaan DHQ oleh et al. Di tahun 2025, di mana yang membutuhkan data dari PLCO screening trial di AS, di mana menganalisis 30.552 pria usia 50 sampai 74 tahun dengan digunakan instrumen diet history questionnaire DHQ yang berisikan 124 item makanan di dalam penelitian ini, untuk fokusnya pada asupan omega 3 dan resiko terhadap kanker prostat atau mortalitas, di mana didapatkan instrumen dan prosedur pengumpulan data yaitu DHQ yang berbasis survei diet nasionalis yang dilakukan 1 kali saat sebelum pelaksanaan penelitian
penelitian, lalu estimasi asupan harian omega 3 dan peserta dikelompokkan ke kuintil asupan omega 3 sehingga didapatkan analisis data di penelitian ini yaitu chi-square untuk variabel kategorik, ANOVA untuk variabel kontinu, cost regressional multivariat untuk resiko kanker prostat dan mortalitas, lalu ada RCS untuk pola dosis respon nonlinear, lalu ada analisis sensitivitas eksklusif kasus awal di 2 tahun pertama, dan dihasilkan hasil tabel deskriptif HRCI 95% dan grafik spline. Nah, untuk didapatkan di mana kelebihannya di DHQ di penelitian ini adalah ukuran sampel sangat besar, follow up-nya panjang, penyesuaian faktor pengganggu itu penting, RCS sehingga hubungan dosis respon itu lebih kompleks. Lalu keterbatasannya hanya dilakukan satu kali pengukuran yaitu di DHQ di awal sebelum penelitian, lalu self report sehingga itu menghasilkan rangkaian bias ingatan mayoritas dilakukan pada ras tertentu sehingga kurang bisa digeneralisasikan. Nah, untuk kesimpulannya asupan omega 3 itu berhubungan dengan risiko kanker prostat dan mortalitas. Untuk hasil kuat tapi interpretasi butuh hati-hati karena keterbatasan data dan populasi. Nah, selanjutnya yang berikut ini merupakan perbandingan dari 3 penelitian ini. Nah, di mana untuk yang sebelumnya saya presentasikan adalah keseluruhan dari 3 penelitian tersebut. Nah, tapi di perbandingan ini saya menitik beratkan pada penggunaan diet historinya yang telah dimodifikasi, yaitu saya menitik beratkan pada tujuan penerapan, konteks populasi, cara penerapan, skala penelitian, output utama, kelebihan dan keterbatasannya. Lalu juga terdapat implikasi penerapan yang dapat kita fokuskan, yaitu di mana MDHQ itu dapat dikatakan cocok untuk survei diet populasi dan pengembangan instrumen. Untuk BDHQ sendiri dia lebih cocok untuk praktis untuk survei populasi muda dengan beban rendah yang berfokus pada suatu perilaku. Nah, untuk DHQ sendiri dia efisien untuk studi epidemiologi yang besar tapi kurang menangkap untuk variasi diet jangka panjangnya. Nah, lalu dapat disimpulkan bahwa yang telah dipresentasikan bahwa setiap instrumen diet history itu memiliki tujuan, konteks, kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan, MDHQ detail per kesempatan makan, cocok untuk validasi dan survei populasi berbasis waktu makan. BDHQ ringkas dan praktis sesuai untuk populasi spesifik, misalnya suatu kelompok mahasiswa, dan detail kuantitatifnya itu terbatas. Untuk DHQ sendiri cocok untuk studi cohort yang besar, estimasi rata-rata jangka panjang, namun kurang menangkap variasi diet individu. Nah, sehingga pemilihan metode itu harus sesuai dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi dan skala studi. Nah, berikut merupakan daftar pustaka saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.